Kemudian berikutnya, bab kaifiyatus salat ala nabi, bab tata cara salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman ibn Abi Layla qala laqini Ka'ab ibn Ujrata faqala ala uhdi laka hadiyatan. Dari Abdurrahman ibn Abi Layla, tabi'i, laqini Ka'ab ibn Ujrata, sahabi jalil, ketika Abdurrahman ibn Abi Layla bertemu dengan sahabi Ka'ab ibn Ujrah, Ka'ab pun menawarkan kepada Abdurrahman hadiah. Karenanya dia mengatakan, ala uhdi laka hadiyatan, maukah kau kuberikan hadiah? Dan di sini menunjukkan bahwasannya para sahabat atau as-salaf, orang yang terdahulu, yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sering di antara mereka berbagi-bagi hadiah. Dan di antara hadiah yang mereka bagikan adalah ilmu syar'i, ilmu syar'i. Karenanya di sini disebutkan, dia mengatakan, atau Ka'ab ibn Ujrah mengatakan, ala uhdi laka hadiyah. Kemudian Abdurrahman mengatakan, bala, ya, berikan kepadaku hadiah tersebut. Kemudian disampaikan apa hadiahnya? Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kita. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik. Kita sudah tahu bagaimana kita mengucapkan salam kepadamu, yaitu kedua tasyahud. Fa kaifa nusalli alaik. Namun kami belum tahu bagaimana cara bersalawat kepadamu. Dan di antara isi tasyahud dilanjutkan dengan doa tasyahud, dilanjutkan dengan salawat, baik pada tasyahud awal ataupun tasyahud tsani. Dan di sini para sahabat bertanya, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, bacalah. Nah, di sini doanya bermula, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan berikan juga salawat kepada keluarga Muhammad, yang mana mereka orang-orang yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika di antara para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditawari untuk diceraikan oleh beliau agar bisa mendapatkan kehidupan dunia, mereka memilih untuk tetap baqa dan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan darinya. Demikian pula keluarganya, termasuk anak dan cucunya. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau berikan salawat itu kepada Ibrahim. Sebagaimana engkau berikan salawat kepada Ibrahim, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Dan juga sebagaimana engkau berikan salawat kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji. Di sini Al-Hamid, Al-Majid, dua sifat, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya sifat terpuji dan memiliki makna yang sama, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa barik ala Muhammad, dan berkahilah kepada Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Berkah tadi sudah kita sebutkan, apa berkah? Ziyadatun fil khair, bertambah baik, atau apa ya bahasa yang mudah? Pertambahan baik atau bertambahnya kebaikan.
Ya Allah, berikanlah tambahan kebaikan kepada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dan di sini ya ikhwah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u akhahu min dhahri qalbihi min dhahri bukan min dhahri qalbi min wara'i dhahri," artinya fil ghaib, tersembunyi. Tidaklah seseorang muslim itu berdoa dan doanya itu disampaikan sedangkan dia jauh dari saudaranya tersebut. Artinya mendoakan saudaranya tapi tanpa kehadiran saudaranya itu. Seperti kita mendoakan Nabi SAW, Allahumma barik wa barik ala Muhammad, berkahilah Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan seperti ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa wa yakunu hunaka malaikatun yu'amminu du'a. Kecuali di sana ada para malaikat yang mengamini doanya dan mengatakan amin walaka mithlah. Amin, ya Allah, istajib, kabulkanlah doa yang diucapkan oleh hambamu ini, walaka mithlah, dan semoga untukmu seperti yang engkau ucapkan. Dan di sini malaikat ketika kita mendoakan orang lain, dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat mendoakan kita, mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah, kemudian mendoakan kita. Wala kamitslah, dan sepertimu apa yang engkau ucapkan untuk saudaramu. Dan ini sebuah keutamaan yang besar bagi seorang muslim yang mau memperbanyak beramal saleh, dan di antaranya bukan hanya berdoa untuk dirinya, tetapi juga mendoakan saudaranya, ya, mendoakan orang tuanya. Ini yang terpenting ya, mendoakan orang tuanya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun mendoakan orang tuanya agar mendapatkan hidayah yang lebih. Kemudian mendoakan saudaranya yang lain, kakak adiknya. Dan terkadang seseorang ingat kepada orang yang jauh, tapi lupa dengan yang dekat. Ya Allah, mudahkanlah di dalam imtihan, di dalam ujian, tetapi lupa mendoakan orang tuanya, lupa mendoakan istrinya. Ya Allah, seandainya dia adalah jodohku, ya, tapi lupa mendoakan kakaknya, mungkin belum menikah, ya. Sepatutnya ketika dia berdoa, jangan lupa mendoakan kakaknya yang belum menikah. Ya Allah, mudahkanlah kakak saya untuk mendapatkan jodoh. Tentu malaikat akan mengatakan wala kamitslah, amin wala kamitslah, dan semoga engkau juga dipermudah mendapatkan jodoh. Nah, kemudian wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, masih diakhiri dengan kalimat Hamid Majid. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama, apakah membaca salawat ini wajib di dalam salat atau tidak. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib di dalam salat, ya, di dalam tasyahud akhir. Kenapa tidak wajib pada tasyahud awal? Nah, yang dimaksud kenapa tidak rukun pada tasyahud awal? Karena tasyahud awal sendiri hukumnya wajib dan bukan rukun. Gugur dengan lupa dan ditutup dengan sujud sahwi. Maka demikian pula pada doa salawat di tasyahud awal. Karenanya di sini diwajibkan, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mewajibkan tasyahud akhir, mewajibkan doa salawat ini pada tasyahud akhir. Walau turikat lan tasih shalah. Kalau ditinggalkan, salatnya menjadi tidak sah. Berarti ini rukun, ya. Berarti rukun. Sehingga di dalam salat wajib hanya satu. Kemudian rukun seperti yang disebutkan dalam hadis al-musi salatahu. Sisanya adalah sunnah. Sisanya adalah sunnah. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Abu Hanifah
dan Imam Malik, beliau berdua mengatakan hukumnya sunnah. Dan masih banyak lagi para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Apa dalil yang mengatakan sunnah? Di sana ada sharif, ada hadis yang memalingkan dari kewajiban kepada sunnah, yaitu apa? Hadis yang berbunyi, "Idza fa'alta hadza faqad qadaita salatak." Apabila engkau melakukan ini, maka engkau telah mengerjakan salat. Dan ini pada doa tasyahud, tanpa menyebutkan doa salawat. Bila salawat termasuk yang rukun, yang wajib untuk dibaca, tentu akan disebutkan. Namun ketika Nabi menyebutkan kalimat ini, "Idza fa'alta hadza faqad qadaita salatak," disebutkan setelah tasyahud dan bukan setelah mengucapkan salawat, menunjukkan bahwa hukum salawat adalah sunnah. Namun meskipun demikian, Asy-Syaikh rahimahullah taala memilih pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan bahwasanya tasyahud, salawat hukumnya, membaca salawat hukumnya wajib pada tasyahud akhir, sebagaimana perkataan beliau di sini. Faedah atau hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini, wujub as-salat 'ala nabi, menunjukkan bahwa Syekh Ibnu Battah merajihkan apa? Wajibnya membaca salawat. Dan keadaan bahwa Nabi tidak menyebutkan salawat bukan berarti salawat menjadi tidak wajib. Karena salawat diwajibkan berdasarkan dalil yang lain. Salawat diwajibkan berdasarkan dalil yang lain, di antaranya adalah haditsul bab, dan juga di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis dalam yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Abu Hatim. Kaifa nusalli 'alaika fi salatina, bagaimana kami bersalawat kepadamu di dalam salat kami. Ya. Mungkin haditsul bab ada yang membantah bahwasannya itu di luar salat. Ya. Namun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Abu Hatim mempertegas bahwasannya bacaan salawat itu dibaca di dalam salat, menunjukkan bahwasannya hukum membacanya adalah rukun. Hukum membacanya adalah rukun.